Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama saya Daris dan Mas Fudo dari OPFCI. Kali ini kita akan membahas seperti biasa chapter mingguan One Piece, sekarang di chapter 1152. Sebelum mulai, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu. Yang belum subscribe, yang udah subscribe, terima kasih banyak. Tanpa dukungan teman-teman, kita nggak akan bisa bertahan sampai sekarang. Oke, langsung aja review One Piece chapter 1152. Untuk cover story-nya sepertinya masih akan berlanjut cukup panjang menurutku. Terlalu slow paced sih. Kalau menurutku sih Oda masih belum puas ya sama Wano. Sama Yamato tepatnya. Iya. Karena Yamato kan banyak dicaci secara karakterisasi ya. Aku ngelihatnya juga banyak yang bilang nggak penting ya. Makanya dia pengen nge-flash out ini di chapter ini itu chapter cover gitu. Karena di cerita utama ruangnya emang makin nggak ada gitu untuk Yamato. Aku nggak ngerti, kayaknya Oda tuh memperlakukan Yamato agak lebih spesial dibandingkan yang lain sih. Mungkin karena efek Wano juga sih ya. Suwe tapi. Ya wis, lanjut. Ya aku itu oke ya, karena aku ngelihat, karena ini kan reminiscence of Oden kan, perjalanannya Oden dari satu tempat ke tempat lain yang di Wano. Dan ini purposeful gitu loh. Iya sih memang. Kita tahu pasti dia mau ngapain, dibandingkan kadang-kadang cover story lain kayak cover story-nya Jinbe itu kayak kita ini ngapain, nggak ada apa-apanya, baru dibom di akhir. Iya. Salah satunya itu. Jadi aku nggak masalah dengan kepanjangnya ini buatku. Ini objektif ya kalau aku ngomongnya ini. Iya. Terus lanjut ke cerita utama. Ini kayak confirm kalau immortality-nya Holy Knight, God's Knight itu ya pakai Hosoku Haki. Seperti dugaan awal. Cuman paling lebih tricky aja, ada trik tertentu lah buat pakai Hosoku Haki-nya. Ya itu coating ke pukulan atau senjata yang jelas. Cuman yang mana itu ada, ya itu Ryuho itu. Tapi balik lagi ke teoriku, kemungkinan itu gimana caranya dia bisa nyimpen Hosoku Haki ke badan lawan, makanya bisa ke cancel efek buah iblisnya. Kayak gitu. Jadi hampir sama kayak nyerang Logia, tapi ini lebih precise mungkin kali. Mungkin kayak gitu kali ya. Lanjut. Nah, Loki juga sempat bilang kalau dia ngerasa bisa ngalahin God's Knight dari yang dia dengar dari Gaban, ya kan? Nah, ini kayak apa ya? Apa ini berarti Loki itu bisa Hosoku Haki juga? Atau ada kaitannya sama buah iblisnya dia? Kalau menurutku Hosoku sih. Ya, levelnya Loki wajar kalau dia punya. Iya. Strongest Giant. Selanjutnya, satu itu, kedua dia juga punya ambisi kan. Kalau mau ngomongin soal itu loh. Iya, soalnya kan dia kayak mirroring Luffy ke Shanks, dia ke Rocks. Makanya dia punya Hosoku tuh hal yang tidak aneh. Hal yang tidak aneh, dan dia bilang aku nggak salah ingat ya, baru baca barusan sih. Kalau dia juga pernah ngelawan gitu. Iya. Dia sempat bilang pernah ngelawan God's Knight yang kemungkinan bakal di-reveal di flashback nanti. Selanjut. Ini kaget sih. Sampai di titik ini dia masih nggak ngeh kalau dia punya Hosoku. Aku sih ini cuma Zoro being Zoro ya. Iya. Karena Hosokunya kan baru bangkit. Dia kan tidak belajar Hosoku ya. Hosokunya kan baru bangkit di Wano. Jadi ya dia nggak sadar ya. Menurutku ya hanya Zoro being ignorant as always saja. Cuman yang jadi sorotan banget sama teman-teman tuh ini ya. Iya. Ya walaupun banyak yang ini as usual ya, berantemnya fans Zoro sama fans Sanji. Cuman aku ini lebih ke highlight di mana ini tuh cuman sekedar foreshadow perkembangan Sanji nanti. Entah ke arah mana. Soalnya kan kayak kita nggak dikasih denger jawabannya Gaban kan. Ini
kemungkinan bakal pay off agak nanti, cuman kita nggak tahu dalam bentuk apa. Entah emang dia punya kekuatan tertentu yang Sanji nggak tahu, atau sekedar perkembangan karakter kalau dia accepting kalau dia nggak harus punya Hosoku Haki misalnya. Entah ke arah mana ntar. Nah, menurut Mas Daris gimana? Aku sih ngelihat ini tidak terlalu tidak terlalu reading too much ya. Ini hanya simple bickering aja, terus ya gimana ya? Aku kan tendensiku untuk baca One Piece itu kan menyederhanakan sesuatu memang. Jadi Cuman not reading too much. Kalau emang aku ngerasanya rich, aku rich, termasuk teori-teori yang ngomong kalau ini Sanji ditenangkan dan lain sebagainya. Buatku itu rich. Buatku ya. Kalau salah tidak masalah. Apalagi tadi lihat ada yang sampai berteori soal titik-titik di panel tuh, aduh, kepanjangan sih kalau itu ini. udah itu coping Kejauhan. banget sih itu. Kejauhan. Tapi apakah mungkin bahwa ini ngasih tahu kalau bisa ada hal lain ada cara lain untuk mengalahkan God Snake? Ya. Aku nggak tahu ya. Tapi kalaupun ada, menurutku akan ideal kalau Sanji bisa menemukannya sendiri. Karena dia kan sains kan badannya. Iya sih. Dan Gaban nggak ngerti itu. Oh iya, make sense. Jadi kalau tiba-tiba Gaban ngasih tahu ke Sanji kalau kamu pakai ini teknologi ini, itu malah Hah? Makanya kalau aku mikirnya itu daripada apapun dijawab Gaban di sini, itu misalnya katakanlah dia ternyata punya atau ternyata nggak punya, itu menurutku lebih ke itu tadi, arah karakterisasinya Sanji, perkembangannya ke level mungkin acceptance, nerima kalau dia emang nggak bisa Hosoku Haki, nggak masalah gitu. Paling Oda itu cuma sesederhana dia nggak ngasih tahu jawaban Gaban supaya kita bertanya-tanya, supaya kita diskusi, udah gitu aja. Nah, yaitu atau sekali lagi, atau memang it doesn't mean anything gitu aja sih, mungkin ya. Kalau nggak ada untuk itu aku nggak setuju sih Mas, soalnya kalau nggak ada artinya, dia mungkin nggak akan nanya, dua Gaban bakal jawab. Soalnya Gaban nggak dikasih nggak dikasih tahu jawabannya gitu loh. Ya it's okay sih, maksudku untuk hal ini kan kita berbeda pendapat dan itu nggak ada masalah juga. Selanjut, ini kok ngakak lagi sih aku. Luffy being Luffy. Dan Zoro sama Sanji. Reaksinya lucu. Reaksinya masuk akal. Reaksinya Zoro sama Sanji masuk akal. Ini reaksinya mukanya Hajrudin juga ngakak sih aku. Muka jijik khas Oda ini. Cuman kecil jadi nggak terlalu fokus. Jadi ada yang berteori, ini kayak masih banyak yang berteori kalau Loki ini boy bliss-nya bisa shape shifting. Makanya dia nanti bisa muat. Nah, cuman aku kayak masih agak-agak kurang srek. Soalnya dia giant kan. Alasannya Zoro sama Sanji itu masuk akal gitu loh. Kecuali nanti ada alasan lain yang kita nggak tahu ya. Dan aku masih nggak suka kalau teori kalau Loki yang ini juga bisa shape shift. Ya, shape shifting ya. Iya. Lanjut. Nah, ini flashback. Di adegan flashbacknya, aku cuman penasaran kenapa Loki datangnya dari langit. Dan kalau ngelihat sudut gambarnya, dia nggak kayak datang dari sisi pohon yang lebih atas. Jadi agak kepikiran apakah dia ini habis dari Skypiea apa gimana gitu. Tapi nggak. Aku lupa, buahnya apa sih Loki? Kenapa? Buahnya Loki apa? Belum ada, belum ketahuan. Mungkin terbang. Bisa jadi juga. Kalau boy bliss-nya shape shifting juga masih masuk akal kalau dia bisa terbang. Iya. Makanya sudut datangnya Loki ini menarik gitu loh, menurutku. Lanjut. Nah, ini
momen yang apa ya, kayak pembuktian ya Mas ya. Cuman berbeda dari yang disangka, yang paling nggak aku ya. Ternyata kelihatannya Haraldnya sendiri nggak kena domi reversi. Saya nggak ada tanduknya nih Mas. Mas Itu lihat. tanduk dong. Itu bukan yang atas loh. Kalau ngelihat dari sudut kepalanya kayak bukan tanduk soalnya. Kalau aku ngelihatnya tanduk sih itu. Kiri doang tapi. Iya, masalahnya itu. Antara apa ya? Masalahnya kan dia terkenal udah matahin tanduknya. Bentar aku Nah, sambil. ini aku tiba-tiba kepikiran hal menarik sih. Ini kan kondisinya Bentar. mungkin domi reversinya nggak lengkap. Makanya Bentar. tanduknya separuh. Bentar. Aku curiga itu kumis soalnya. Nggak, tapi aku punya teori lain sih soal ini. Mungkin. Kumis Mas. Aku Domi reversi. udah kelihatan kok kumisnya. Coba Mas dari cari gambarnya Harald. Kumisnya Harald tuh kayak gitu. Munggah gitu. Naik segede itu. Jadi ini lebih ke Yes. kumis, tanduknya nggak ada. Kalau aku ya, kalau seumpama ini tuh tanduk separuh, nggak, ini masuk akal. Satu karena Harald tuh kuat banget ya. Given safe to say kalau hakinya juga gede banget. Nah itu, jadi ketika dia sebentar, ketika dia di domi reversi, dia bisa ngelawan, makanya dia minta dibunuh. Oke. Jadi soalnya nggak masuk akal kalau dia minta dibunuh, tapi dia nggak diapa-apain. Kalau dari sudut pandang gue ya, soalnya ini kalau Mas Daris coba cek gambarnya lagi deh, gambarnya Harald di search entah di mana. Harald itu kumisnya emang kayak gini. Aku paham. Posisinya juga kumis banget. Bentar. Secara kumis dan lain sebagainya, aku paham. Bentar. Aku masih setuju sama teorimu sebagian. Maksudnya dalam hal dia kemungkinan juga nggak kena efek domi reversi. Walaupun ini kalau ngelihat pasukannya ya, prajuritnya ya. Prajuritnya ini kan kayaknya kena domi reversi nih. Tanduknya hitam segala macam ini. Iya juga sih. Nah, jadi apa ya, kalau Mas Daris ngelihat Dori Brogi yang lalu-lalu, mereka juga muncul tanduk kan, padahal sebagian mereka itu bukan keturunan Ors, bukan keturunan Shen Giant. Nah, kalau ngelihat mereka muncul tanduk, berarti kemungkinan yang prajurit-prajurit ini udah kena domi reversi, ya kan? Nah, ketika mereka kena domi reversi, mereka nyerang Harald. Tapi normalnya kalau dikepung, harusnya dia jadi iblis juga dong, ya kan? Nah, Harald ini kemungkinan hakinya sekuat itu, makanya dia resist. Nah, aku beda sih, karena ini aku akan ini prediksi yang mempertimbangkan nuance. Jadi kalau ngomongin nuance, apalagi dia di flashback, pengorbanan itu hal yang paling penting. Jadi ketika ini kalau buatku, aku tetap berpendapat kalau Harald di domi reversi tapi nggak full, karena itu juga kemudian akan menunjukkan kalau domi reversi itu bisa dipatahkan. Ya itu juga masih oke. Tapi memang sulit. Nah, adegan dia meminta dibunuh itu adalah adegan yang kita butuhkan di flashback. As usual, flashback itu butuh adegan-adegan yang terjerking gitu loh. Itu satu. Kemudian kita juga ingat kalau Harald blunder. Imu bilang gitu. Dari sudut pandang Imu ya. Nah, blundernya seperti apa kita nggak ngerti. Tapi yang jelas, safe to say kalau yang membuat semua rencananya gagal itu adalah Harald. Aku masih berkeyakinan. Kalau aku gitu sih. Masih berkeyakinan yang tadi, karena dia nggak bisa, atau paling nggak resist banget buat di domi reversi, makanya tanduknya nggak muncul kan? Iya. Karena dia resist dari domi reversi, itu yang bikin dia harus dihabisi dan apa istilahnya?
apa istilahnya, Imu itu nganggep ini blunder. Harald yang Ya kita menggagalkan lihat rencananya. nanti. Makanya Loki yang nyelamatin istilahnya. Tapi ini kesini dulu mas. Aku nggak Ini suka sih ini. ini juga ramai banget sih. Sebenarnya emang udah ada implikasi kalau Shanks itu udah ke Marijoa, udah sempet balik ya. Oh ya kalau itu aku suka. Kalau Bentar. itu aku suka. Aku paham. Yang nggak kamu suka adalah implikasi bahwa lengannya Shanks itu dikorbankan bukan untuk sekedar nyelamatin Luffy kan. Jadi kayak tambahan layer yang nggak perlu gitu. Padahal udah oke aja kalau posisinya kayak Zeff yang benar-benar mengorbankan kakinya, sementara Shanks itu mengorbankan lengannya. Ini rich banget sih. Aku nggak suka banget kalau emang arahnya ke sana ya. Tapi kalau aku sendiri, mungkin nih pembelaan aja kali ya. Kalau aku sendiri ngerasa kalau Shanks mungkin pada titik itu merasa harus ada yang dikorbankan. Masih sama. Cuman bedanya dia memutuskan lengan kirinya aja, udah bedanya itu aja paling. Walaupun itu lengan dominan dia. Jadi di titik menyelamatkan Luffy, dia merasa tetap harus ada yang dikorbankan supaya mereka selamat. Nah, di momen sekian detik itu dia memutuskan untuk lengan kirinya aja yang kena supaya selain untuk menyelamatkan Luffy sekalian gitu loh. Ngerti nggak maksudku mas? Itu cuman buat momen. Kalau aku sih act of sacrifice gitu, tindakan pengorbanan itu meaningful karena dilakukan tanpa perhitungan. Make sense. Jadi kalau ngomongin cerita, kalau ngomongin nuance, sekali lagi aku selalu arahnya ke sana sih. Kalau kemudian dia di sepersekian detik dia masih hitung-hitungan, itu bukan pengorbanan. Jadi itu ngeton down yang dilakukan terhadap dia. Luffy, dan Luffy ke Shanks itu jadi agak terasa manipulatif. Shanks ke Luffy maksudnya? Oh iya, Shanks ke Luffy itu agak kerasa manipulatif. Aku gak sukanya di situ. Tapi soal gimana ini tuh arahnya ke Marijoa dan lain sebagainya, bagaimana dia pernah menjadi God Snake dan sebagainya, aku oke soal itu. Yang aku penasaran itu Oda sangat menekankan gimana ceritanya gimana Luffy itu fanboy banget ke Shanks gitu loh di arc ini. Nah aku ada kekhawatiran dia bakal ada momen dimana dia kecewa sama Shanks. Aku khawatir banget soal itu. Makanya aku ngerasa ada sesuatu gitu, tapi aku nggak tahu apa gitu. Aku cuma khawatir itu aja. Kalaupun aku kecewa, aku harap sekali lagi bukan soal pengorbanan ya. Iya. Tapi mungkin soal motivasi dan cuman soalnya pondasi cerita One Piece itu dimulai dari situ. Bahwa orang sekuat itu sampai kehilangan lengan gara-gara nyelamatin bocah. Itu kan yang kemudian jadi pertanyaan seluruh bajak laut besar kan. Siapa sih orang yang kamu selamatkan sampai kamu kehilangan lenganmu? Sama ini mas, yang aku suka dari percakapan mereka berdua itu, Shanks itu sebenarnya pengen jadi bajak laut biasa sama Buggy, ya Allah. Tapi Buggy sama Shanks itu salah paham, ya Allah, kena banget itu sih sebenarnya. Makanya nanti moga-moga di last arc itu pas mereka bisa rekonsiliasi sih. Bisa one way or another. Bisa akrab lagi lah. One way or another. Terus ada percakapan tentang gimana Shanks sempat ngobrol sama Harald. Ini aku penasaran juga, pasti arahnya bakal ke arah yang sama ya. Tentang pengorbanan Harald kemungkinan ya. Masih susah nebak sih mas ini, yang ini. Cuman aku yakin bakal berhubungan sama tujuan Imu ke Elbaf. Terus gimana Harald nih dipanggil ke Marijoa, sama pengorbanan Harald. Mungkin Harald nolak permohonan Imu atau sejenisnya, aku masih belum bisa nebak, tapi arahnya harusnya ke sana. Iya, sepertinya. Terus buah iblisnya turun-temurun ini yang unik menurutku, ternyata buah iblisnya bukan dimakan Harald.
Ini banyak yang teori kalau ini gomu-gomu ya. Banyak. Cuman Iya. aku jujur kurang suka. Aku juga, cuman menarik, cuman nyambungin ke ceritanya aku masih bingung juga. Yang bikin aku ini tuh apa ya? Nyambungnya emang susah. Cuman aku lebih suka kalau ini adalah buah iblis yang apa ya, istilahnya buah iblis yang harus jadi yang sempat aku pikirkan dulu itu Loki itu menganggap dia adalah next Nika generasi sekarang karena dia beranggapan bahwa ini tuh Hitonomi model Nika. Padahal bukan. Ya. Ingat nggak teoriku yang itu? Ya menarik itu tuh ya. Jadi di masa lalu itu buahnya nih ditukar. Entah kapan, entah gimana. Makanya Shanks tahu nih kalau Gomu-Gomu Nomi yang asli itu Gomu-Gomu Nomi itu aslinya Hitonomi model Nika. Nah, buah yang di sini itu oleh orang Elbaf yang tertutup dikira Hitonomi model Nika. Aku baru kepikiran juga bisa jadi yang ingin dibicarakan Shanks dengan Harald ada kaitannya sama buah iblis ini. Yang dikira adalah buah iblis Nika. Dan ternyata karena satu dan lain hal Loki harus melindungi buah iblis ini dari God's Knight dengan memakannya. Terus kabur. Terus harus dibawa balik sama Shanks. Ngerti nggak? Iya. Makanya aku ngerasa kalau ini itu buah iblis yang bakal mirip sama buah iblisnya Luffy. Tapi nggak semirip itu. Kayak teori bahwa Loki itu mengira ini adalah Hitonomi model Nika. Kurang lebih kayak gitu. Terus flashback di dalam flashback. Harald ini. Ini kocak sih. Ternyata kayak apa? Kayak Loki. Iya bener bersiap bapaknya jadi ya wajar sih. Dan dia gede. Cuman penasaran aja nanti arahnya gimana Tapi ini ceritanya. ini tuh aku baru sadar. Ini tuh menghilangkan teorimu soal tanduk, Do. Kenapa? Itu ternyata anak buahnya juga pakai tanduk, pakai topi tanduk seperti itu. Oh iya juga ya. Aku baru sadar. Sama-sama. Jadi teorimu mungkin masih ada benarnya. Iya, anjay, itu lagi asik nge-review teorinya di Tapi ya nggak apa-apa, emang namanya diskusi. Tapi teorimu itu juga masih jadi make sense gitu loh, Mas. Jadi kemungkinan bisa jadi juga tanduknya Harald nggak muncul karena udah dipatahin. Terus dia nggak bisa munculin tanduk. Aku lebih penasaran alasannya mematahkan tanduk sih. Ya nanti kita mungkin bakal tahu di flashback dalam flashback ini. Iya, aku expect 2 chapter ke depan flashbacknya full Harald. Habis itu baru lanjut ke flashback soal panjang ini kayaknya sekitar 2-4 chapter no. Aku malah ngerasa ini paling nggak setengah volume, Mas. Iya, setengah volume 5 chapter berarti ya. Setengah volume buat keseluruhan flashback lah. Kan biasanya gitu, ada kalau bikin flashback itu paling nggak setengah volume. Iya. Kalau flashbacknya penting apalagi. Kita lihat aja nanti. Mungkin udah dulu. Mungkin udah dulu aja, itu aja sih soal review kita soal One Piece 1152. Minggu depan tidak break. Sampai ketemu di review kita di One Piece 1153 Senin depan. Thank you.